Awalnya, awal pertama saya ngarak diajak sama temen buat ngarak. Pertama-tama sih emang belum mau ya, masih gengsi. Namanya ngarak ondel-ondel kan kita jalan, ketemu banyak orang itu masih gengsi. Cuman pas kita cobain sekali, dua kali, tapi enak. Jadi ya kagian. Kita biasa jalan tergantung dari teman-teman sih. Biasanya ada yang mau pagi, siang, atau sore. Biasanya kalau pagi kita dari mulai jam 9, kalau siang jam 1. Ya kalau sore ya maghrib. Pulang-pulang bisa jam 11, jam 10-an. Ondel-ondel dahulu namanya barongan. Kalau kita ngomong barongan di Betawi itu nggak ada kaitannya dengan barongsai, dengan barong yang ada di Bali, dengan ogoh-ogoh. Nah, barongan atau barungan ini bahasa Betawi arkais, bahasa Betawi klasik yang artinya kelompok kesenian yang melakukan kegiatan di luar ruangan secara berkelompok. Dalam perspektif si ondel-ondel yang kita bicarakan itu, si barungan itu melakukan kegiatan aktiviti pementasannya di luar ruang. Awal abad ke-20, tahun 1900-an, dia berubah namanya menjadi ondel-ondel. Ondel-ondel pun itu bahasa Betawi arkais, bahasa Betawi klasik yang artinya bergerak dengan lincah dan fleksibel. Ondel-ondel itu artinya yang menakjubkan, dari kata onde, mengagumkan, ya kan? Yang menakjubkan itu tradisinya ondel-ondel itu dipakai dalam acara babarit. Babarit itu arak-arakan menyambut panen raya. Dalam bahasa Belanda, si ondel-ondel ini disebut dengan Poppen om Gestin e Verjagen. Jadi boneka besar yang mengusir energi jahat. Kesenian itu sebelum mereka melakukan pementasan ada namanya sedekahan, ngukup namanya. Ngukup itu ya kalau cara sekarang tuh baca zikir tahlil. Jadi dipakai itu kemenyan, kaki-kakinya diasepin, alat musiknya diasepin, ondel-ondelnya diasepin, yang bawa ondel-ondel diasepin, para pemain musiknya diasepin semuanya. Minta nenek untuk cara dulu ya, ini cara dulu nih, belum Islam. Kita memohon kepada yang Maha Kuasa, Maha Agung. Jadi ada itu. Sekarang pun ada itu. Nah, jadi si ondel-ondel ini salah satu kesenian yang sangat tua di Betawi karena dulu menjadi salah satu media pendukung utama upacara itu, ritus-ritus itu. Dia sebetulnya, si ondel-ondel ini sebetulnya adalah simbol equilibrium. Dia kan sepasang. Saya udah memperhatikan berbagai karnaval. Yang dia contoh tuh karnaval Babylon, bukan karnaval di daerah South America, itu Babylon yang dia tiru. Karnaval membawa boneka besar, laki perempuan itu hanya Babylon, karnaval Babylon. Ada kebijakan pemerintah kota Stad Batavia saat itu yang memang mereka memberikan ruang-ruang tertentu, memberikan tempat-tempat tertentu untuk seluruh seniman kesenian tradisional, apakah yang jumlahnya personalianya kecil maupun yang besar. Yang kecil itu bangsa ondel-ondel, bangsa tanjidor. Yang besar-besar pun kayak wayang kulit Betawi, lenong Betawi, topeng Betawi. Itu dikasih ruang oleh pemerintah, diatur sedemikian rupa untuk mereka ngamen. Karena ngamen itu dulunya mereka tuh pada ngamen, terutama pada Yarah. Ada saat itu orang-orang Belanda itu pada Yarah ulang tahun atau pada Imlek. Mereka itu dari tempat-tempat mereka di sana-sana, mereka di kampung mereka keliling kota untuk ngamen.
Ngamen dalam perspektif si seniman tradisional itu adalah upaya untuk bertahan hidupnya. Dan pada masa kolonial itu diatur. Kenapa diatur? Karena diatur dia tuh mencegah rules and order. Ada undang-undang pemerintah kolonial itu dengan rules and order, atau undang-undang kalau zaman sekarang tuh undang-undang karet. Wahai kamu ondel-ondel, kamu silahkan ngamen tapi dengan syarat-syarat. Syaratnya satu, kamu harus ikutin pakem. Mana pakemnya? Kamu harus pakai seragam. Kamu harus dengan live music. Kamu harus menjaga keselamatan diri kamu. Kamu harus mentaati waktu-waktu yang sudah kami tentukan. Misalnya kalau sudah 11:30, terutama hari Jumat atau malam Jumat, itu mereka tidak boleh. Kalau kamu ikutin peraturan-peraturan yang kami keluarkan oleh Stad Batavia, oleh Gemeente Batavia, pemerintah Batavia mengeluarkan undang-undang ini, kami kasih tempat yang oke-oke, silakan. Tapi kalau kamu melanggar aturan-aturan ini, kamu akan dikenain denda. Oleh karena itu, mereka tetap ikut peraturan. Nah, jadi begitu. Kesenian tradisional memiliki kemampuannya sendiri untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan eksistensi keseniannya, dengan salah satunya itu dengan cara mengamen. Kalau dibilang senang sih ya, senang. Lebih nyaman aja sih ngejalaninnya, lebih banyak. Ini kita juga cari temen di jalan. Jadi ada susah senangnya bareng-bareng. Biasanya sih pendapatan kita sehari itu nggak tentu sih, Bang. Biasanya tergantung ramai sama sepinya. Biasanya kalau cuaca kayak gini kan lumayan lah. Tapi kalau hujan ya di bawah minim. Ya kalau dibilang mencakupi sih belum ya. Namanya kita ngarah kan, penghasilan juga kan kadang nggak tentu, Bang. Kadang kalau lagi bagus ya kita gede, cuman kan kalau lagi sepi ya kecil, Bang. Cuma ya kita syukuri aja, emang kita nyari di jalan. Dan kalau sekarang itu memang ngamen digunakan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Ya oke, karena kita mesti sadar juga rakyat Indonesia miskin. Itu jangan kita melupakan itu fakta. Mereka miskin, dia mencari makan yang halal. Yang ada adalah mengamen. Nah, cuma buat saya mengamen dengan ondel-ondel jangan mengganggu lalu lintas, itu saja. Karena anak-anak kecil juga suka dengan ondel-ondel. Mereka nggak tahu makna filosofis kesenian itu, mereka nggak tahu makna kearifan lokal yang tersimpan di dalam sosok si ondel-ondel itu. Maka karena ketidaktahuan mereka itulah, maka mereka ngamen secara serampangan, sembarangan, suka-suka dia. Kadang-kadang anak-anak perawan yang keteknya kelihatan, anak-anak laki yang pakai anting-anting, yang pakai pada tatoan, kan yang begitu sekarang. Nggak ada lah. Nggak ada, Wong. Itu kan malah kita senang jadi pemasaran, sosialisasi ondel-ondel. Ya kan sekarang kan sawah di mana? Sawah semuanya udah jadi gedong, jadi perumahan, nggak ada sawah lagi. Nggak ada upacara babarit. Lalu ondel-ondelnya kesian dia nganggur. Ya kan sekarang dipakai mengamen ya nggak apa-apa, asal jangan merusak, mengganggu ketertiban lalu lintas. Jadi enak dilihatnya. Oleh turis juga ngelihatnya nanti enak, yang tertib lah gitu. Cita-cita dulu sih masih kecil, pengennya jadi tentara. Tapi karena ekonomi ya, jadi pengamen. Sebelum jadi pengamen, jadi tukang parkir, Bang. Selisihnya sih nggak beda jauh, Bang. Emang lebih enak kita parkir, cuman kan tanggung jawab kita lebih besar di parkiran. Kalau motor hilang, apa kendaraan hilang itu kan kita lebih banyak tanggung jawabnya. Kan kalau di ondel-ondel ini kan kita mesti pendapatan kecil, tapi kita berkawal.
yang harusnya budaya punya nilai tinggi, lalu kemudian sekarang menjadi semacam budaya recehan. Walaupun di satu sisi ada yang bilang ini bagian dari pelestarian, tapi ketika kemudian dibawa keliling menjadi seperti pengamen murahan, itu yang membuat budaya itu menjadi semacam budaya recehan. Ini yang kemudian harusnya budaya itu punya nilai tinggi, apalagi ondel-ondel, filosofinya kan cukup tinggi. Secara akhlak, mereka tidak berakhlak menurut saya. Karena dulu kan sudah diatur, pakem ondel-ondel tuh begini, rapi jali, pakaiannya nggak ada yang sobek-sobek. Seminggu sekali kalau habis dipakai tuh pakaian si ondel-ondel harus dicuci. Yang lebarnya 13 meter itu. Kemudian wajah si ondel-ondel yang memancarkan aura perlawanan terhadap sesuatu yang negatif itu sangat terpancar. Mereka pelihara betul itu. Nah sekarang itu mereka nggak memahami itu. Dengan demikian mereka ya memanfaatkan itu untuk mencari fulus. Enggak, lu ngerusak dari mana? Ya kan dirawat ondel-ondelnya. Itu memberikan lapangan kerja yang banyak loh. Di tengah kemiskinan sekarang itu luar biasa, ya kan? Kalau dulu kita sedekahan potong kambing, sekarang pakai tanah, ya kan? Sedekah tanah ditaruh di gendi. Dulu kan potong kambing, kalau sedekah kan itu memperlihatkan bahwa kita miskin. Kegiatan kita di rumah biasanya ya bikin rambut, kita ngerawis, kita ngelinting rambut, nata rambut, ngerapiin ondel-ondel lah. Dari bajunya sampai kepalanya. Tanpa adanya peran pemerintah, maka tidak akan bisa maksimal. Karena biar bagaimanapun, dengan adanya campur tangan penguasa, itu akan lebih bisa menggiring atau membawa opini atau kemudian pengaruh bagi perkembangan budaya, terutama budaya Betawi ini ondel-ondel. Jadi tidak hanya kemudian sekarang dilestarikannya ditaruh di depan-depan gedung-gedung pemerintahan, tapi juga kemudian filosofinya harus masuk. Nah, peran pemerintah ini bisa memberikan edukasi kepada seluruh komponen, generasi-generasi muda, bahwa apa sih maksud dari ondel-ondel itu, filosofinya apa, itu yang perlu. Setahu saya pemerintah nggak begitu hirau masalah kebudayaan, masalah sejarah, enggak itu. Setahu saya ya. Udah banyak ya pemerintah daerah itu pernah mereka mengumpulkan pemerintah daerah, mereka bersepakat bahwa ini harus ditertibkan. Setiap ada ketemu mereka tangkap begitu. Nggak perlu, biar aja kita belajar dewasa, matang, melihat fakta. Rakyat mencari makan dengan caranya sendiri, asal tidak mengganggu itu saja. Asal halal dan tidak mengganggu itu saja. Ini berat. Berat, orang ngantri minyak itu 4 km dan ada yang mati lagi. Yang benar berat kehidupan ini. Jadi jangan main larang-larang. Kan dia halal. Mengamen itu kan halal. Sukarela, dia nggak maksa kok. Wahai pemerintah, ini sebetulnya anak-anak muda 15, kadang-kadang ada emak-emak gitu gendong anak-anaknya itu. Itu kan mereka sebetulnya wajah kemiskinan yang dipamerkan di tengah keramaian kota Jakarta. Nah, tolong itu mereka dibina. Kita ingin kepada pemerintah, mereka dikumpulkan dalam satu ruangan, dikasih skill-skill tertentu. Kita buat pemerintah ya minta solusinya supaya ondel-ondel yang dilarang untuk ngamen. Selagi kita belum ada kerjaan lain kan, masih kita tetaplah ngarap. Kita mau melestarikan budaya aja, ondel-ondel. Itu saja, jangan merusak lalu lintas, jangan mengganggu ketertiban lalu lintas, itu saja yang tertib lah. Ya kan, bermain ondel-ondel yang tertib itu saja. Dan musiknya juga yang benar. Memang musiknya itu dia pakai kan rekaman ya, recording yang dipakai, tapi nggak apa-apa karena membawa rombongan musik lebih merepotkan mereka dan costly dan lebih besar ongkosnya. Dia sekarang pakai recording. Nah, itu yang bagus lah soundnya itu supaya betul-betul bisa menghibur. Wahai oknum, sadarilah
bahwa kamu sebetulnya dalam pandangan saya menghinakan dirimu dan menghinakan kesenian ondel-ondel. Kenapa begitu? Karena kamu mencari uang dengan cara seperti itu, dengan cara menabrak pakem-pakem yang sudah ada pada kesenian itu sendiri. Oleh karena itu, wahai saudaraku, engkau yang menjadi pengamen, marilah pahamin kesenian ini, fungsinya dan manfaatnya di dalam masyarakat Betawi. Jangan pandang rendah ondel-ondel. Kita kan nyari uang bukannya buat nakut-nakutin. Kadang kan ada dibilangnya kita pengemis lah apa, kita kan juga, kita hanya mengenalkan budaya Betawi ke masyarakat yang belum tahu kan. Kayak anak-anak kecil zaman sekarang kan lebih banyak main game. Kalau kamu ingin mengamen, mari belajar dulu, mari kenali dulu kesenian itu, sehingga kamu mendapatkan manfaat, bukan hanya manfaat zohir, tetapi juga kamu mendapat manfaat batin. Karena kamu bisa memahami bahwa ondel-ondel itu sebetulnya adalah equilibrium, keseimbangan. Bahwa ondel-ondel itu sebetulnya satu upaya masyarakat untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat. Jembarlah melihat fakta, lihat kenyataan, dan harus bahagia bahwa dari sekian kesenian-kesenian daerah yang mereka pilih kesenian Betawi, itu harus berbahagia. Kita harus senang, harus bangga. Hidup memang sebuah cerita yang harus kita tempuh perjalanannya. Pahit manis dalam hidup pun akan selalu hadir. Seperti kisah Bang Tri, seorang pengamen ondel-ondel yang mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya setiap hari. Akan tetapi, hidup tidak sepenuhnya berjalan seperti yang kita inginkan. Akan selalu ada pro dan kontra di dalam perjalanan hidup kita. Juntrungan.